Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini malam yang ke 29 Ramadan tahun 1443 Hijrah bertepatan dengan Masehinya masih 30 April ya. Masih ya? 30 April 2022. Dan kita punya waktu tinggal 2 malam lagi. Mengingat kepada 1 Syawal 1443, kalau perhitungan Muhammadiyah insya Allah hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sudah melaksanakan Idul Fitri. Untuk pemerintah masih menunggu rukyat di minggu sore. Mudah-mudahan bareng Senin ya. Kalau kembali tidak bareng umpama seperti di awal, maka kembali ke keluarga kalau mengrahmat. Silakan aja. Tapi kalau secara umum keluarga itu ikut kepada pemerintah, Mang Eja. Nah, ada yang perlu disampaikan buat keluarga, menyempurnakan 10 akhir Ramadan ini penting, gitu ya. Karena apapun alasannya, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati lagi rahmat Allah, magfirah Allah, ya, keberkahan, terlimpah, kasih sayang, tercurah. Hati kita tergetar di Ramadan ini adalah doa kita di tahun yang lalu sehingga dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Meskipun demikian, maka sayang tidak sayang, Ramadan ini akan meninggalkan kita. Maka semoga berlalunya Ramadan tidak menghilangkan surut kita untuk tetap istiqamah di dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah 2 Al-Baqarah ayat 185 ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang menyempurnakan akhir Ramadan ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Pertama, walitukmilul iddata, sempurnakanlah jumlah harimu. 1. Berarti puasa kita harus sempurna selama sebulan Ramadan. Mungkin 29, mungkin 30 di tahun ini ya, karena ada 2 lebaran deh Bayu. Pemuhadiah tanggal 2 berarti 29 kali. Tapi kalau ikut pemerintah seumpamanya hasil ru'yat ternyata Selasa, maka jumlah puasa kita adalah 30 hari. Baik Muhammadiyah yang 29 hari sudah termasuk kepada menyempurnakan jumlah hari berpuasa kita. Ataupun juga yang mengikuti pemerintah seandainya pemerintah ru'yatnya menyatakan Selasa ya, tapi mudah-mudahan bareng. Maka yang ikut pemerintah juga insya Allah tidak melawan ayat, sama kita juga atau siapapun kita menyempurnakan jumlah puasa kita. Jangan ada yang saling menyalahkan. Kemudian yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yakni takbir. Waktunya waktunya takbir maksudnya sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu untuk kita bertakbir. Jadi sekarang ini belum boleh deh, baik kaset, baik audio, baik video, tidak boleh. Karena waktu takbir itu ada waktunya. Dan takbir itu juga adalah ibadah. Sementara ibadah harus mengikuti kaifiat atau cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka nanti di malam takbir. Tapi bolehkah sekarang? Ya boleh untuk latihan. Sama dengan talbiyah ada deh Mbak Umi yang akan berangkat tahun ini ya. Insya Allah sudah resmi tahun ini berangkat. Insya Allah sama ibunya Usman itu ada. Nitip ibunya Usman. Nah, talbiyah juga waktunya adalah setelah niat di mikot. Baik umroh ataupun haji. Maka ketika talbiyah setelah niat di mikot baik haji atau umroh, maka sunnah hukumnya. Sampai melaksanakan tawaf kalau di umroh. Kalau di haji adalah harus melewati sebelum pelaksanaan Jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Boleh nggak sekarang talbiyah? Boleh. Di manasik untuk latihan seumpamanya. Nah, maka takbir itu juga di malam takbir adalah waktunya kita bertakbir. Yang di rumah, yang di perjalanan, yang lagi masak, yang lagi apapun, iringi dengan takbir. Tidak ada keharusan di masjid rame-rame, nggak ada. Cuma dianjurkan mensiarkan di masjid. Sah nggak di rumah? Sah. Sah nggak yang lagi di motor balik ke Jawa? Ya sah.
Sah nggak yang lagi di bis lagi balik ke Garut? Ya sah. Sah nggak yang di pesawat lagi terbang ke Padang? Ya sah. Dimanapun sah. Intinya kita dianjurkan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sempurnakan puasa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Baik yang di dekat masjid, dimanapun silahkan. Ya, ini dalam rangka kita mengakhiri puasa kita di bulan Ramadan, maka jangan lupa keluarkan zakat fitrah ya. Di surah Al-Baqarah ayat 43, dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Itu dalil ayatnya. Sementara di hadis, banyak sekali hadis tentang pelaksanaan atau petunjuk Nabi untuk melaksanakan zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri ini untuk mensucikan orang yang berpuasa. Jadi satu tujuannya zakat fitrah adalah mensucikan orang yang berpuasa. Tuh, kemudian bersendagurau dan kata-kata keji hindarkan dalam rangka mengakhiri Ramadan ini. Jadi mempermainkan takbir maksudnya, kemudian mempermainkan zakat fitrah umpama, mempermainkan sesuatu yang melecehkan syiar Islam tidak boleh dalam rangka kita mengakhiri Ramadan kita. Maka kepada teman-teman yang keliling takbir bagus, tapi jangan dengan hal-hal yang justru menghina Islam, melemahkan Islam. Di kampung masih ada tradisi membangunkan sahur. Kayak di Parakan dulu rame itu. Anak-anak muda wah ember ditabok gitu ya, apalagi. Pokoknya rame. Ya boleh-boleh, tapi jangan sampai merendahkan Islam. Bagus. Dan jangan lupa di 10 terakhir Ramadan untuk itikafnya dan ibadahnya. Jadi jangan fokus di membangunkan sahur keliling kampung tapi dia sendiri tidak ibadah. Itu etika di dalam rangka menyempurnakan akhir Ramadan. Kemudian laksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri Dek Bayu masih apa ya? 7 takbir di pertama, 7 takbir di yang kedua. Ini kaifiat. Niatnya karena kita makmum, niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat, makmuman karena Allah. Nah, kemudian jangan iftitah dulu, takbir dulu di pertama nih 7. Nanti di rakaat kedua 5, selebihnya sama. Itu cara pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri. Dan dianjurkan di lapang kalau bisa. Dianjurkannya di lapang karena Idul Fitri ini menyangkut hajat orang banyak. Nah, bagi yang berhalangan tidak melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Dan kita semua mudah-mudahan bisa diberikan kemampuan hadir melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri ini yang 1 tahun sekali. Dan malaikat turun kembali seperti di malam Lailatul Qadar memenuhi bumi ini sehingga sempit artinya karena tidak ada ruang dan waktu. Bumi dipenuhi oleh malaikat bertakbir mengagungkan Allah bersama-sama umat Rasulullah yang bertakbir di hari raya. Maka kita ikut sama malaikat. Ketika kita ikut bersama malaikat, maka disitulah malaikat membanggakan di hadapan Allah. Ya, umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkanmu, mensucikanmu. Maka aku berdoa supaya mereka engkau limpahkan rahmat di hari ini. Engkau bukakan pintu ampunan di hari ini. Engkau satukan hatinya di hari ini. Diberikan kemudahan rizkinya, dikabulkan hajatnya, cita-citanya. Maka doa malaikat diaminkan oleh malaikat. Maka pastilah Allah akan mengabulkan doanya malaikat itu di hari raya. Ya sama ya Badin abang-bang waktu haji. Malaikat sama malaikat berdoa mengaminkan. Mengaminkan siapa? Membanggakan hambanya yang berwukuf di padang Arafah dalam keadaan lusuh, dalam keadaan muka pucat, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kepanasan. Dia menjerit kepada Allah, malaikat juga menjerit kepada Allah untuk apa? Agar semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka salah satu dosa yang tidak ada syarat dari Allah adalah dosa hambanya diampuni, tidak ada syarat saat hambanya melaksanakan ibadah wukuf. Dan menurut kalender ada di insya Allah Haji Akbar. Amin. Allahu Akbar ini dirindukan oleh kita semua Haji Akbar meja. Orang yang tahu dengan fadilah Haji Akbar semua akan berbondong untuk datang ke Arafah berhaji. Karena Haji Akbar luar biasa ya. Nah mudah-mudahan tidak salah kalendernya. Ya kalau kalendernya insya Allah Haji Akbar. Mudah-mudahan di akhir di penghujung ini juga buat Adedi, buat Mbak Umi ya. Tadi pagi dari rumah sakit setelah ngurus almarhum Deden bertiga sama Ida melihat karena ada KMA keputusan Menteri Agama nomor urut porsi yang masuk sudah 2 kali diumumkan, tapi ternyata yang kedua ini ada penurunan sehingga 100 orang berkurang. Ya, bukannya naik malah turun. Yang kedua, bahwa yang sudah berhaji itu akan berkendala dulu. Yang ketiga, yang umur 65 ke atas juga terkendala tahun ini. Kemudian tidak ada pengajuan, tidak ada permohonan murni, harus ikutin pelaturan, bahwa itu yang masuk ya udah itu, nggak ada pengajuan saya pembimbing nih, atau ini orang tua harus ada pendamping, nggak ada. Sementara tidak ada permohonan itu. Untuk itu haji tahun ini memang lain dari yang lain. Kenapa? Karena cuma 50% kuota untuk Indonesia dibagi haji khusus dan haji reguler. Bisa bayangkan, yang 50%-nya berarti tahun depan. Mang Rahmat aja baru daftar lagi haji reguler karena untuk menghidupi yayasannya, Dek. Berangkatnya kapan, Dek? 26 tahun lagi. Berarti umur Mang Rahmat 80 tahun. Ada seusia Mang Rahmat aki-aki. Jadi kalau mimpin toa, Allahumma gitu suaranya nanti. Enggak kayak sekarang, Allahumma kayak Caati. Kan seneng kalau Mang Rahmat dengerin doa. Allahumma nempel, Allahumma kalau entah Allahumma lah. Nah tapi itulah manusia ya, semua juga akan tua ya. Kita harus menerima, dan kepada keluarga barangkali kelihatan status Mang Rahmat kok nggak ngasih tahu, nggak ngabarin terutama Dadan sebetulnya yang punya hajat bangun aula kecil di belakang rumah emak, kemudian didukung oleh yayasan kita, maka doakan insya Allah Mai ini akan membangun aula kecil lah di belakang rumah emak di Garut ya, karena saya ini udah lihat status gak enak kok nggak ngomong-ngomong ke keluarga. Aduh hapunten doanya aja. Dan mari kita doakan Caati di rumah barunya, walaupun doa sing betah sing gemah ripah loh jinawi aja ya, sing jadi rumah baiti janati. Udah punya cucu, pantaslah cucu pada datang di hari raya ke Caati. Tapi jangan lupa di sini dulu ya, di Gading Ruyu. Cai juga berkah, Abang Bang, Badina, Bahana, Mang Ija mungkin, Mang Indra mungkin kecapean karena dari pagi ngurus itu ya. Kemudian siapa yang belum disebut? Semuanya aja lah ya. Semua berkah dengan keberkahan Ummul Quran. Al-Fatihah. Kemudian tadi mohon maaf karena tadi sempat bukan ngobrol apa-apa, Ma Adedi ngobrol tentang rumah ini, sejarah Mang Rahmat juga dulu ngajar apa di sini gitu. Jadi perasaan terbawa ini melihat ini dulu itu pertama sini lah ngajar kitab Adedi pergi saya pusing kitab gundul kata Adedi nggak berlanjut waktu itu sama mama ya. Jadi terkena itu perasaan ada engki ada mama gitu, sehingga tadi bleng Badina bleng betul bleng tiba-tiba assalamualaikum. Untung Abang Bang ngasih tahu ya. Yang kedua buat mama, buat engki, buat Haji Nok, buat Haji Mahmud berkah. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Allahumma ij'alhum qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhum qabrahum rawdatan min hufratin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita salat witir 2